Dari berdiri sejak tahun 1973 hingga kini, God Bless masih mengudara. Mereka masih eksis, meski para personelnya sudah berumur. Kekompakan dan jiwa seni serta konsistensi mereka di dunia musik patut diacungi jempol. God Bless mampu bertahan hingga 50 tahun di belantika musik Indonesia. Seangkatan mereka kebanyakan sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Berkiprah hingga 50 tahun di industri musik, personil God Bless telah mengalami beberapa kali pergantian. Hanya vokalis sajalah yang tidak pernah berganti. Dari drummer, keyboardis, hingga gitaris, God Bless kerap berganti. Posisi gitaris punya peran penting dalam sebuah band untuk memberi warna musik. Tak terkecuali band rock legendaris tanah air God Bless yang beberapa kali mengalami pergantian gitaris. Lalu siapa saja deretan nama yang pernah memperkuat formasi God Bless sebagai gitaris? Mari kita ulas. Ludwig Lehman merupakan pilar awal formasi God Bless. Dia adalah gitaris pertama. Pria berkewarganegaraan Belanda ini namun sebenarnya lahir di Surabaya pada 8 Juni 1949. Ludwig Lehman kemudian hijrah ke Belanda dan di Belanda inilah bersama Ahmad Albar mendirikan band bernama Cloverleaf. Setelah merilis beberapa album, kemudian mereka pun vakum. Di tahun 1973, Ludwig kemudian bersama Ahmad Albar liburan ke Indonesia. Albar kemudian mencari tahu musik apa yang sedang digemari oleh warga Indonesia. Akhirnya ia mengajak Ludwig untuk mendirikan sebuah band rock. Mereka membentuk Graziwell, cikal bakal God Bless. Dengan menggunakan visa turisnya, Ludwig Lehman menjadi gitaris God Bless. Setelah visa berakhir dan sempat diperpanjang sebanyak 2 kali, Ludwig Lehman memutuskan kembali ke Belanda. Ia lalu mengundurkan diri dari God Bless. Ludwig Lehman hanya 6 bulan saja menjadi gitaris God Bless. Dodi Dores yang lebih dikenal saat ia menciptakan lagu-lagu untuk Nike Ardilla. Banyak yang tak menduga kalau Dodi Dores pernah tampil ngerok. Penampilannya pernah sangar. Dodi Dores masuk menjadi gitaris God Bless menggantikan Ludwig Lehman yang kembali ke Belanda. Sebelumnya, Dodi Dores memang sudah tergabung bersama God Bless di awal formasi, namun sebagai keyboardis. Ketika posisinya berpindah menjadi gitaris, posisi keyboardis digantikan oleh Soman Lubis. Dodi Dores tidak bertahan lama di God Bless karena ia harus mengurus bandnya sendiri yang bernama Rhapsody. Basis legend God Bless ini rupanya pernah bertukar posisi menjadi gitaris. Sementara posisi bass digantikan oleh Deddy Stanza. Tapi Doni tak lama berada di posisi sebagai gitaris, hanya 2 kali show God Bless. Ia kembali menjabat sebagai basis setelah Deddy Stanza keluar. Saat Doni patah kembali ke posisi awal sebagai basis, posisi gitaris digantikan oleh Oding Nasution. Oding bergabung bersama 2 saudaranya yaitu Kenan dan Debbie Nasution. Kenan di posisi drum dan Debbie Nasution pada keyboard. Di formasi inilah God Bless harus kehilangan personilnya yaitu Fuad Hasan dan mantan personilnya Soman Lubis yang meninggal karena kecelakaan. Dengan menyisakan 2 personil asli yaitu Albar dan Doni Fata, akhirnya membuat God Bless vakum sementara. Ian Antono bergabung bersama God Bless tahun 1974. God Bless yang menyisakan 2 personel yaitu Albar dan Doni Fata, kemudian mengajak Yoki Suryo Prayogo untuk bergabung kembali mengisi kekosongan pada keyboard. Sementara Yoki juga mengajak Ian Antono ikut bergabung dengannya di God Bless. Yoki juga mengajak Teddy Sujaya untuk mengisi kekosongan di posisi drum. Formasi dengan gitaris Ian Antono inilah God Bless akhirnya masuk dapur rekaman.
Mereka merilis album perdana di tahun 1976 bertajuk God Bless. Sebelum Ian Antono masuk, God Bless bukanlah band yang memiliki lagu. Mereka hanya band yang biasa membawakan lagu-lagu milik band luar, seperti Deep Purple, Genesis, Kansas, dan Easy Beats. Ketika Ian Antono masuk, God Bless mulai mencoba membuat lagu sendiri. Bisa dikatakan Ian Antono lah maestronya God Bless, karena ialah yang banyak menciptakan lagu hits untuk God Bless. Begitu juga dengan permainan gitarnya. Ian Antono lah gitaris yang paling pas untuk God Bless. Bersama God Bless, Ian Antono telah merilis album-album seperti Huma di Atas Bukit, Cermin, Semut Hitam. Di tahun 1989, setelah merilis album Semut Hitam, Ian hengkang dari God Bless. Ia kemudian membentuk proyek musik baru bernama Gong 2000. Ian juga mulai merintis menjadi seorang engineer dan produser. Pasca hengkangnya Ian Antono, God Bless kemudian mencari gitaris pengganti. Toto Tewel, gitaris Elvama, sempat mendapat tawaran untuk menjadi gitaris God Bless menggantikan Ian Antono. Namun Toto Tewel menolak karena merasa berat meninggalkan Elvama, bandnya yang sedang menggarap album rekaman. Akhirnya God Bless merekrut Eet Sahrani. Masuknya Eet memberi warna baru pada God Bless. Eet berhasil merefresh sound gitar Ian Antono dan menjadikan God Bless lebih agresif. Masuknya Eet, God Bless langsung membuat album baru berjudul Raksasa dengan single hits Menjilat Matahari. Di tahun 1997, setelah God Bless mengalami masa vakum yang cukup panjang, God Bless tampil dengan formasi dua gitaris handal sekaligus. Ian Antono yang sempat keluar akhirnya bergabung lagi. Pada saat itu posisi gitar ditempati oleh Eet Sahrani. Meski Ian Antono masuk kembali, tak membuat Eet keluar dan menjadikan God Bless dengan dua gitaris. Formasi dengan dua gitaris ini kemudian merilis album reuni Apa Kabar di tahun 1997. Formasi reuni dengan dua gitaris ini tidak berlangsung lama. ES secara resmi mengundurkan diri dari God Bless. Ia ingin berkonsentrasi pada bandnya sendiri yaitu Edane. Dengan hengkangnya ES, formasi God Bless kembali diisi dengan satu gitaris yaitu Ian Antono. Hingga kini Ian Antono tetap setia menjadi gitaris God Bless. Nah, itulah sederet nama yang pernah menjadi gitaris God Bless.